Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, NIM D02203227, kelas Teknik Informatika B. Pada video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Langsung saja kita masuk materi pertama. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar K3. Konsep dasar K3, pada era pemerintahan banyak infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Pemerintah membentuk badan bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikanlah sebuah lembaga higien perusahaan kesehatan, Departemen Ketenagakerjaan, dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan izin Kerjaan Umum dan Perusahaan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014, organisasi berkas telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan kita kenal saat ini dalam keselamatan kesehatan kerja. Kebersihan lingkungan perlu diperhatikan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan APAR harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses, karena apabila dibutuhkan akan mudah mendapatkannya. Contohnya APAR. Selanjutnya, dasar hukum K3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya kita membahas tentang definisi K3. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindung dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah pelindung keselamatan dan kesehatan para pekerja dan menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi berbahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Definisi K3, tujuan K3. Kita masuk dengan penjelasan tentang tujuan K3. Di mana tujuan K3 itu untuk melindungi keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Poin kedua, untuk tujuan K3 menjamin keselamatan setiap orang lainnya berada di tempat kerja, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik buruh, petani, pelayan, pegawai negeri atau pekerja bebas. Selanjutnya, ini adalah contoh rambu keselamatan kerja. Adapun itu tanda larang. Ini tanda larang. Rambu digunakan contohnya pada saat ada tempat yang dilarang merokok akan menggunakan tanda ini. Tanda rambu wajib, yang dimana artinya jika ada tanda begini, jika ada rambu warna biru ini mengartikan kita harus wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya adalah rambu waspada, di mana rambu ini digunakan
saat digunakan pada tempat yang harus diwaspadai. Contohnya itu yang rawan waspada, ya artinya itu pada tempat ini, jika ada rambu ini di suatu tempat kita harus berhati-hati. Rambu lokasi, ini rambu lokasi, rambu alat pemadam api, rambu informasi umum. Ini adalah rambu informasi umum yang mengartikan contoh penggunaannya itu pada pemberitahuan bahwa itu adalah lampu toilet. Kita masuk di materi perundangan yang terkait K3. Salah satu upaya dalam mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan perundangan, antara lain melalui adanya penentuan dan syarat-syarat K3 selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Dasar hukum Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 1 1990 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 33 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 3 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 18 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang penggunaan gedung. Ya, jadi itulah dasar hukum dari K3. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Jadi itu adalah contoh salah satu pasal yang terhubung dengan K3. Pasal tempat kerja ialah dalam pasal 1, tempat kerja ialah ruangan atas lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber bahaya yang terperinci dalam pasal 2 termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya merupakan bagian yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Pasal 1, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya terdiri sendiri. Pasal 6, ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis keahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja Menteri Tenaga Kerja untuk menguasai ditaati undang ini. Dan kita masuk di materi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu berhubungan dengan hubungan kecelakaan. Contoh kecelakaan kerja itu berhubungan dengan hubungan kerja di tempat kerja, di mana itu di tempat kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran dan peledakan dan berbahaya, pembuangan limbah, kejadian berbahaya lainnya. Selanjutnya definisi insiden. Untuk insiden itu merupakan suatu kejadian yang tidak inginkan bila mana pada suatu itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya insiden. Kecelakaan, suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda. Contohnya itu insiden pada saat terjadinya kecelakaan kerja, contohnya jatuh saat melakukan pekerjaan, itu disebut dengan insiden. Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Harm merupakan kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental. Kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kerugian.
Resiko adalah ukuran kemungkinan akan timbul dari sumber bahaya hazard yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk materi alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, chemical, biologis, bahan eksklusif, HOSA, ACDC. Tujuan penggunaan APD: melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, meminimalkan penggunaan fisik yaitu telinga, mata, kepala pusing dan cepat lelah, mengamankan tubuh bagian dalam yaitu jantung, paru, ginjal, dan hati, dan lain-lainnya. Persyaratan APD sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut, memiliki konstruksi yang kuat, tidak meningkatkan risiko bagi pemakainya, tidak mengganggu APD yang lain yang bersamaan dipakai bersangkutan. Contohnya pada saat kita memakai APD atau helm itu tidak boleh mengganggu pemakaian lainnya. Jika kita ingin memakai kacamata atau masker, jadi kita harus memilih APD itu tidak boleh mengganggu APD lain jika digunakan bersamaan. Jenis APD: pengaman mata, eye protection, pengaman wajah, face protection, pengaman terjatuh, fall protection, pengaman tangan, pengaman telinga, hair protection, pengamanan pernapasan, pengamanan kaki, pemakaian kerja, pengamanan kepala. Contoh pengamanan mata yaitu kacamata. Jadi bertiga itu bahan beracun yang disebabkan sisa-sisa
produksi dari perusahaan gitu, sisa limbah-limbah perusahaan itu biasanya itu termasuk bertiga, yaitu bahan beracun berbahaya. Ini dasar hukum. Ini adalah dasar-dasar hukumnya. Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Perundang-Undang 17 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun. Pemerintah RI nomor 472 Menkes per 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Peraturan Pemerintah nomor 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Selanjutnya kita masuk di materi selanjutnya, yaitu pengendalian kebakaran. Pengertian kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah suatu usaha untuk mencegah kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah usaha untuk menyadari atau mewaspadai faktor-faktor umum terjadinya kebakaran dan mengambil langkah untuk mencegahnya. Dasar hukum ketiga penanggulangan kebakaran Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 pasal 4, Undang-Undang nomor 14 tahun 1999 pembinaan mencakup pembentukan, penerapan, pengawasan, manajemen penanggulangan kebakaran atau file Safety Management FSM adalah segala upaya kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Jadi pengertian kebakaran itu adalah segala upaya adalah pengertian kebakaran itu adalah api yang tidak terkendali. Api itu adalah zat panas yang dapat menghancurkan. Selanjutnya, bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dan dalam bentuk padat. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani apalagi yang bersifat korosif, mudah meledak dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai dan ditangani dengan baik, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian sampai penyimpanannya. Bahan bakar gas merupakan bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Gas yang dipasarkan dikemas di dalam tabung gas. Spesifikasi tabung harus memenuhi standar industri agar aman ketika digunakan. Selanjutnya, penanggulangan kebakaran harus ditangani dengan baik. Penanganan yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan pemadaman saja, tetapi ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, yang harus dilakukan. Untuk menjalankan 3 langkah tersebut diperlukan sistem pengendalian kebakaran (SPK). Dalam kaitannya dengan kondisi kebakaran, ada 5 hal yang harus dilakukan dalam SPK ini. 5 langkah terdiri dari mencegah penyalaan, pemadaman tanah tahap dini, mencegah pertumbuhan api, mengontrol asap, melakukan evakuasi. Penanggulangan kebakaran adalah sebuah usaha menyadari atau mewaspadai faktor sebab munculnya terjadinya kebakaran. Ketiga, penanggulangan kebakaran terbagi menjadi 3, yaitu dasar-dasar
dasar hukum penanggulangan kebakaran, manajemen penanggulangan kebakaran, sistem kebakaran gedung. Selanjutnya kita masuk materi selanjutnya, yaitu ergonomi. Pengertian ergonomi. Ergos yaitu kerja, tambah nomos artinya hukum. Ergonomi. Jadi itu ergos itu merupakan definisi ergonomi menurut website dan Kutrick 1907 adalah kajian yang integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Menurut Churchpens 1985 yang dikutip oleh Sanders, mengatakan ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan, sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem selain produksi efektif, aman, dan menyenangkan. Selanjutnya kita memilih alat ergonomi. Perkembangan teknologi memungkinkan alat-alat tangan diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Banyak alat-alat tangan diproduksi tanpa pertimbangan faktor manusia sebagai pengguna alat tersebut, sehingga setelah digunakan potensial menimbulkan gangguan kesehatan pada penggunanya. Gangguan tersebut dapat lecet, terjepit, terpukul, terpotong, terkilir, maupun kumulatif trauma. Pemilihan alat yang ergonomis merupakan salah satu upaya preventif mencegah terjadi gangguan kesehatan kerja akibat lingkungan kerja yang kurang ergonomis, sehingga dalam mendesain alat perlu memperhatikan prinsip ergonomi. Selanjutnya, memahami ekonomi gerak ergonomis. Gerakan yang dilakukan pekerja ada kalanya sudah tepat, namun ada pula gerak yang tidak perlu tidak perlu pemborosan tenaga dan energi. Untuk itu perlu kita hilangkan agar tidak memperlambat waktu produksi. Dalam mendesain alat, layout, maupun metode bekerja perlu pertimbangan ekonomi gerak agar tercipta alat, layout, maupun metode kerja yang mampu mengeliminir gerak yang tidak perlu, mengkombinasikan gerak menjadi lebih efektif, dan menyederhanakan kegiatan sehingga kebutuhan energi minimal. Itulah tadi penjelasan materi tentang K3. Jika ada yang kurang, jika ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.